Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada ya. Pada kesempatan pagi hari ini, hari yang cerah ini ya, jam-jam 9 ini sudah mulai bertelurnya para ladies-ladiesku yang di belakang itu yang istimewa itu. Jadi ladies sudah mulai bertelur. Nah, berkenaan dengan hal itu rekan-rekan ini kemarin mohon maaf ada beberapa video yang belum sempat saya kebales, bahkan DM dan atau WA semuanya numpuk semua, belum sempat saya bales. Kemungkinan nanti saya umumkan lah, kita kalau nggak sempat bales kayak gini nanti kita live lagi aja lah, kita tanya jawab secara langsung supaya lebih intens dan langsung terjawab. Jadi dipantengin aja. Nah, di pagi yang cerah dan lumayan mantap ini, suasana ini di Desember ini, khususnya tanggal 25 Desember 2020, saya ucapkan selamat bagi saudara kita yang merayakan hari Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga kita tetap sejahtera, diberi sehat, dan segera dalam pergantian tahun ke depan ini COVID-19 menghilang. Walaupun kalau tidak bisa menghilang, yang penting kita bisa hidup normal lagi, bisa seperti biasa lagi, nggak terkekang harus pakai masker, harus segala macam, harus jaga jarak, harus segala macam. Jadi biar bisa normal lagi. Rekan-rekan, ada beberapa yang harus saya sampaikan pada video kali ini. Sebenarnya ini hal-hal sepele yang mungkin rekan-rekan tidak seberapa paham, dan ini sebenarnya berpengaruh sekali untuk keberhasilan ternak rekan-rekan. Hal yang pertama yaitu rekan-rekan, saya sudah sering membahas lagi kandang, tetapi ini jarang saya bahas secara intens, yaitu apa yang tak kalah penting inilah pagar. Kenapa mas kok harus dipagar? Kalau belum sempat batako, terus kalau ngobrol langsung sama sampean kok pasti pagar gini rekan-rekan. Yang perlu saya jelaskan adalah ketika tidak adanya pagar atau losdol, malah losdol. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika ada musim penyakit. Kenapa berbahaya mas? Karena ketika musim penyakit, ayam-ayam tetangga kita itu ada yang terkena penyakit. Kalau kandang kita itu tidak dipagar, otomatis ayam itu akan sowan atau masuk ke lingkungan kandang kita. Kenapa? Pertama, ayam liar akan tertarik dengan banyaknya ayam yang ada di kandang kita. Contoh ayam jago, ketika ini tidak dipagar dengan banyaknya banyaknya betina-betina ini, dia akan tertarik, jadi dia datang. Kedua, tidak harus ayam jago. Ketika pakan banyak yang tercecer, otomatis ayam-ayam liar itu akan masuk ke lingkungan kandang kita. Banyak faktor yang membuat ayam-ayam liar itu tertarik terhadap kandang kita. Nah, kekurangan terhadap kita atau bahayanya di kandang kita itu apa mas? Bahayanya adalah ketika tanpa dipagar seperti ini ayam itu masuk, kita tidak tahu ayam itu bawa virus atau enggak. Jadi ketika masuk di sini, nangkring di sini, minum air sini, seret rata, nyalur semua virusnya. Jadi itu yang dinamakan adalah cara kita untuk menangkal hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi jangan dikesampingkan ya rekan-rekan. Biosecurity kandang kita itu nggak hanya untuk manusia yang masuk harus cuci tangan dan sebagainya. Yang sangat berbahaya itu tadi ketika ayam itu masuk ke sini, wah bahaya banget. Walaupun kita yakin kita sudah, wah saya sudah vaksin mas, tenang aja, saya sudah main jamu mas. Sekali lagi saya tekankan, masalah nyawa itu bukan jatah kita hanya bisa berusaha, ya enggak. Saya sampai detik ini belum pernah aplikasi vaksin sama sekali. Apakah pernah mengalami kematian mas? Pernah, yang saya ceritakan rugi itu. Tapi sebenarnya itu ya apa ya? Ya sebenarnya bukan ayam dari kita sih, karena alhamdulillah ini selamat gitu loh. Waktu itu ketotol berapa, 5 ekor atau berapa, gara-gara ayam Arab yang dari Jawa Timur itu, dari Blitar itu rusak semua itu. Akhirnya mati, kita rugi banyak. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu kita bahas. Yang jelas intinya adalah rekan-rekan, saya bisa memberi pelajaran kepada rekan-rekan atau pengalaman ini bisa dijadikan rekan-rekan apa? Ketika rekan-rekan
membeli ayam itu saya rekomendasikan memang kalau bisa tidak perlu dengan yang perjalanan jauh. Karena memang memang dengan dalih dia ayam saya kirim sehat kok, tapi ya namanya kita nggak tahu perjalanan. Ya di tempat dia sehat, karena ya nggak tahu kalau dia kelihatan sehat ternyata dia sedang mulai rasa sakit, terus dengan perjalanan beberapa lama, apalagi memakan waktu 2 hari, otomatis dia nggak makan, dia nggak minum, kena panas, kena hujan, otomatis dia akan melemah. Ketika datang di kandang rekan-rekan ya yang terjadi seperti saya kemarin, datang sore pagi tewas semua, yes. Seperti itu. Jadi saya rekomendasikan kalau memang beli ayam, yang jelas jangan memakan waktu perjalanan yang sangat panjang. Kalau toh memang harus, ya paling enggak packingnya atau cara penanganan pengantarannya harus yang bagus. Nah, ada lagi yang perlu rekan-rekan perhatikan, Mas. Pakan sisa di tempat pakan. Kalau saya aduk lagi bagus nggak, Mas? Supaya irit, Mas, sayang. Sebenarnya rekan-rekan, kalau rekan-rekan cermati atau menggunakan pakan aduan seperti saya ini, yang tersisa adalah pasti tidaklah mungkin itu furnya atau jagungnya atau sentrat petelurnya atau jagungnya. Yang tersisa adalah dedak katulnya. Kenapa kok saya harus basah itu tadi supaya mencampur? Sebenarnya ini karena masih jam 9 baru dikasih pakan, masih nyisa. Tapi kalau toh rekan-rekan salah takar atau salah memberi pakan, yang maksud saya adalah dia pakannya berlebih dan tidak habis saat itu juga, atau tidak habis atau nyisa seperti ini perlu dilakukan apa? Sebenarnya kalau mau bagus, pakan ini yang di sini ini kita bisa kumpulkan untuk kita fermentasi. Tetapi saya tidak mau ribet dan saya tidak mau ambil resiko, karena sejauh ini saya belum pernah menggunakan pakan fermentasi untuk ke ayam. Waktu itu pernah sekali, tapi untuk konten saja karena saya males ribet. Jadi inilah gunanya. Para bedul-bedul ini gunanya ini untuk menampung kalau ada sisa pakan di sini. Sejauh ini sisa pakan sedikit karena saya mentakar supaya pas, supaya habis. Daripada sisa mending kurang kalau pakan, karena bukan istilah daripada kurang mending sisa. Kalau untuk pakan daripada sisa mending kurang. Nah, sebelah sini ini adalah genetik baru. Nah, ini genetik baru. Nah, ini pakannya alhamdulillah sudah mulai habis. Nah, ini genetik baru telur-telur. Nah, ini yang masih grade lama deh. Nah, ini yang baru. Yang ayam broiler kita kawinkan dengan jaga petelur. Nanti saya lihat dulu, ini betina semua, alhamdulillah didominasi betina. Saya lihat dulu telurnya dan produksinya seperti apa. Nanti kita kawinkan silang lagi. Ini karena masih banyak didominasi warna putih. Tapi kakinya sudah tidak kuning seperti broiler karena ikut jagonya. Nih, ini yang grade sudah silangan kedua yang warnanya memulai menggelap. Baru dapat 2 ekor yang berhasil. Ya, pelan-pelan. Namanya usaha. Oke, kembali ke topik. Itu tadi sangat pentingnya pagar. Terus ini kadang yang buat kita malas, Mas, membersihkan air minum berapa hari sekali. Saya setiap sore pasti saya kuras. Capek nggak, Mas? Ya capek. Tapi sebenarnya kerjaan seperti ini tinggal kita buka sini. Makanya ini saya buat permudah adalah supaya apa? Supaya ketika saya buka dia langsung turun ke drainase ini, langsung bablas keluar. Membersihkan ini tinggal disentor pakai selang sana, digeret pakai seperti sikat, geret sini, bersih. Ini disepelekan, tetapi ketika rekan-rekan menyepelekan hal ini itu tidak membersihkan. Ini sekarang gini aja deh. Air minum tidak diganti 2 hari 1 malam saja. Baunya seperti apa? Pasti baunya bacin kalau kata orang Jawa. Kok baunya busuk lah, baunya nggak enak. Nah, kira-kira kalau itu diminum buat ayam sehat nggak? Enggak lah, kita aja ngerasakan baunya bacin seperti itu.
Jadi itu nanti berpengaruh nggak ke kesehatan ayam? Berpengaruh. Makanya yang mempunyai sistem tempat minum seperti ini rajin membersihkan. Ada hal yang simpel nggak Mas ya? Nipel yang otomatis itu yang pakai gentong nanti setelah aku rapi lah tak gawe wong yang istimewir kandangnya, yang nanti tak setting full otomatis lah biar kamu tambah poin. Yang jelas saat ini kita kumpulkan dulu amunisi. Ini amunisi super semua. Nah, nggak mungkin nggak pengen yang postur kayak gini. Ini posturnya jauh sama yang bikinan kita waktu pertama. Posturnya lebih mantap, lebih gagah, besar. Dan sebenarnya rekan-rekan, ini gini nih, ini campur aduk nggak apa-apa ya. Ketika indukan sebesar ini, otomatis pola pikir rekan-rekan Mas, jelas konsumsi pakannya jelas tambah banyak. Enggak, saya tetap paksa dengan kondisi badan yang super gede kayak gini. Saya tetap paksa per 100 ekor takaran saya adalah 8 kilo per hari. Tapi gimana produksinya Mas? Alhamdulillah, dan bobot ayam juga tetap ideal. Teleh itu bahasa Indonesianya apa ya? Temboloknya itu tetap tuh terisi kan. Dulur-dulur semua lihat, nah temboloknya tetap terisi. Produksi telur juga tetap turun seperti ini. Mas, kok kebanyakan ada pertanyaan lagi, Mas, ayam saya kok gampang stres ya didekatin orang nih. Nih saya di sini. Walaupun toh memang sangat berpengaruh lagi orang lain ketika masuk itu ayam kadang stres dan sebagainya. Karena dulur-dulur setiap pagi bapak saya setiap memberi pakan itu pasti disetelkan musik supaya terbiasa. Nah seperti ini. Jadi dia mau ada orang jungker walik juga nggak ada urusan. Nah masuk kan? Jadi dulur-dulur yang di rumah semuanya yang mau memulai ternak ayam, pikirkan dulu itu lagi langkah-langkah yang ini. Kalaupun toh memang kepepet, ya pakai waring atau bambu lah untuk mempagar kandangnya supaya aman. Yang jelas dari gangguan setan, gangguan dari makhluk lain. Ya alhamdulillah udah prepare, minta doanya ya. Insyaallah di awal Januari kita mau menghalalkan anak orang. Nah satu lagi yang akan saya tunjukkan, yaitu kemarin dapat. Nah ini ngadek tuh. Nah ini jantan-jantan super ini tuh, kamu lihat badannya. Nah, badannya bulat-bulat. Ini nggak tak jual ya wong ya yang di sini ini. Kalau itu Arab murni tuh yang dari Pak Budi kemarin. Ini bobotnya udah 1,5 kilo ini, usianya lupa saya. Tapi ini nanti nggak tak jual, ini mau tak buat mainan, tak kasih tahu aja. Keren bentuknya. Insya Allah saya bisa ngimbangin lah nanti bentuk ayam orang itu. tapi itu hanya buat mainan, karena saya dari awal fokus kalau bukan hanya daging yang saya kejar, kalau pertumbuhannya cepat, terus bentuknya daging sama kayak ayam potong ya percuma. Jadi ya mending beli ada yang potong, ngapain susah nyilangin. Jadi kalau yang bermain kampung, namanya kampung ciri khas daging nomor 1, harga mati kayak NKRI. Jadi intinya itu, ketika kita bermain ayam kampung ya nggak ada kata lain selain rasa daging itu harus kita nomor satukan. Lah kalau kayak gini rekan-rekan masih ada yang bilang ini jenis ayam ngawur, ya terserah rekan-rekan, karena yang nyiptakan juga ya yang nyiptakan yang kuasa lewat saya, lewat bapak saya dengan berbagai persilangan. Intinya seperti di video sebelumnya, hargai semua karya orang lain. Kita belum tentu kayak orang itu, walaupun karya itu tidak sesuai atau tidak serak dengan diri kita. Karena apa? Kita tidak bisa menuntut orang lain itu satu prinsip dengan kita, karena beda pola pikir, beda selera. Jadi intinya rekan-rekan, kita tidak boleh menghakimi orang lain, kita tidak boleh menghina orang lain, karena di dalam agama manapun, khususnya di agama saya diajarkan, agama Islam, kita tidak diperbolehkan untuk menghina siapapun. Ya tidak ada hak untuk di situ.
Kita tidak boleh menilai orang itu karena bukan kewajiban kita menilai. Kalau bagi saya begini, lakukan selagi itu halal bagi saya, lakukan selagi itu baik dan tidak merugikan orang lain. Tidak perlu kita butuh pengakuan dari orang lain, karena pertanggungjawaban kita bukan dengan orang itu atau orang lain, pertanggungjawaban kita kepada Sang Pencipta kita. Wes intinya itu adalah masa bodoh mereka mau ngina kita kayak mana, masa bodoh. Selagi itu tidak bertentangan dengan prinsip atau tidak merendahkan harga diri kita di depan keluarga atau di depan orang lain. Kalau ngomongin kita di belakang kita mau bodoh amat, gak ada habisnya kalau mikirin itu. Yang jelas itu tadi, karena kita tidak butuh pengakuan orang lain, karena itu tidak penting, karena yang menjalani itu diri kita sendiri. Dan kita juga tidak butuh orang menilai kita itu bagus, karena kita bukan kayak orang ujian pengen dinilai, enggak. Yang penting jalani wes lah, yang penting baik-baik aja, nggak merugikan orang lain. Selagi halal, why not? Kenapa enggak? Kenapa malu? Ya enggak? Malu itu kalau nggak halal tapi kemelelet. Nah itu nanti pertanggungjawabannya bukan ranah kita, ranah yang kuasa. Oke dulur-dulur, jadi itu hal-hal penting yang simpel-simpel seperti pagar, seperti kebersihan, biosecurity, ini sangat berpengaruh. Sebenarnya saya kalau punya waktu pengen sekali ya main di tempat subscriber yang sudah berhasil mengembangkan maggot BSF. Karena kemarin banyak sekali komen-komen, Mas kolong kandangnya sayang banget, kenapa tidak main maggot BSF? Pertama memang waktu saya belum memadai. Kedua memang saya masih memberanikan diri. Ya ini latihan, ini saya mancing pakai ulet Hongkong supaya latihan dengan gluget-glugetnya itu supaya berani. Memang kemarin seperti kawan kita Mas Rinto yang ambil indukan dari sini, dia sudah berhasil pakai maggot bawahnya. Saya lihat juga lumayan bagus progresnya. Di samping itu juga untuk menekan biaya pakan dan untuk jadi biosecurity alaminya di kandang ini. Supaya kayak gini kan, kalau kayak gini memang rekan-rekan ya semprot M21 tabur merang. Kenapa tabur merang? Supaya nanti ketika dia sudah terurai jadilah langsung pupuk, langsung kemas. Jadi pupuk itu langsung bisa digunakan kalau saya kombinasi dengan merang. Oke dulur-dulur, jadi gitu dulu ya. Hal-hal simple, hal-hal yang memang tidak terlalu penting kalau dinilai, tapi sangat berpengaruh sekali. Karena memang Mas saya sudah begini kok masih saja mati. Coba koreksi lagi, cross check lagi. Kalau kira-kira kita sudah sempurna ya berarti itu tadi garis tangan. Karena sesuatu keberhasilan yang menentukan bukan ranah kita, ranah Tuhan kita. Oke, dulur, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir.